Mari kita menyembah Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Kita pergunakan waktu yang ada ini, kesempatan yang baik ini, kita pergunakan untuk kita memuji, membesarkan nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, syukur, terima kasih Yesus. Kami mengundang hadirat-Mu Tuhan. Kami mengundang hadirat-Mu turun di tempat ini ya Tuhan. Kemuliaan-Mu ada di tempat ini Tuhan. Kuduskan, sucikan kami semua yang datang. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. 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 Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Penuhi kami Tuhan, penuhi kami ya Tuhan, layakkan kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Bapa yang ada di dalam surga, yang kami sembah hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kembali kami ucap syukur Tuhan pada kesempatan yang indah pada pagi hari ini, waktu yang ada ini ya Tuhan. Kami boleh datang ya Tuhan, kami boleh menyembah-Mu ya Tuhan, kami boleh memuji-Mu ya Tuhan. Kami serahkan bagi jemaat-Mu, mungkin dalam persiapan, mungkin dalam perjalanan, Kau yang menghintar sampai ke tempat ini dengan selamat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Semuanya ini kami serahkan hanya di dalam Engkau ya Tuhan. Kami tidak bisa berbuat apa-apa kalau tanpa ya Tuhan kekuatan dari Engkau ya Tuhan. Untuk itu ibadah ini pada ya Tuhan pagi yang indah ini, kami serahkan hanya di dalam Engkau ya Tuhan. Sepenuhnya ya Tuhan. Ya Tuhan, urapi kami yang akan pimpin pujian. Urapi Tuhan singer. Urapi pemain musik. Semua Tuhan untuk hormat kemuliaan bagi nama Engkau ya Tuhan. Kiranya semua beban dan setiap masalah kami semua Tuhan, kami serahkan, kami bawa di hadapan Engkau pada pagi hari ini. Supaya kami boleh menikmati hadirat-Mu, kuasa-Mu Tuhan. Boleh ada ya Tuhan di tempat ini melalui pujian kami yang akan kami pujikan, melalui penyembahan kami yang akan kami persembahkan di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan memulai ibadah ini hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami serahkan doa kami ini, haleluya, amin. Kami persilakan bangkit berdiri. Haleluya. Kita boleh melihat pada pagi hari ini, langit boleh terbuka, maka kemuliaan itu boleh turun. Yang sakit disembuhkan, amin. Yang sakit disembuhkan, amin. Yang berbeban berat mendapatkan kelegaan, amin. Haleluya. Haleluya. Ku menyembah
sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Kulihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang. Langit terbuka, kemuliaan terbuka. Kami umat-Mu bersyukur bagi umat-Mu, kekudusan-Mu memenuhi hati kami dengan kemuliaan-Mu. Kita lihat langit terbuka, haleluya, haleluya. Kita lihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang. Memenuhi kami umat-Mu bersyukur, kami umat-Mu bersyukur menyembah kekudusan-Mu Tuhan, memenuhi hati kami dengan kemuliaan-Mu. Kita nyanyi kudus, kudus, haleluya. Kita nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kudus.
Tuhan, supaya kita kudus di hadapan Tuhan, layak di hadapan Tuhan. Haleluya. Amin. Supaya kita kudus di hadapan Tuhan. Jemaat boleh memuji Tuhan, membuka suara untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Supaya kita kudus di hadapan Tuhan. Allah aku kuasa.
Dan kemampuan kami semata-mata ini karena anugerah Tuhan,
kemurahan Tuhan. Itu sebabnya patut kami bersyukur kepadamu. Engkau begitu baik bagi kami, tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami Bapa. Kami telah memuji dan menyembah memuliakan Tuhan, di mana kami membutuhkan Engkau Tuhan. Hadirlah saat hari ini Tuhan, kami siap menerima Tuhan penyataanmu melalui kebenaran firman Allah sebagai petunjuk hidup, tuntunan hidup dan pedoman hidup yang pasti untuk kami mendapatkan hidup yang sesungguhnya adalah dari Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus mengurapi kami semua, memberikan pemahaman dan pencerahan akan firman Allah, mempersiapkan hidup kami, tanah hati kami ditaburi firman Allah. Sucikan ruangan dan sekitar ruangan dan satupun yang mengganggu dan mengacuhkan ibadah kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami Tuhan Yesus siap untuk Tuhan karya Roh Kudus dalam hidup kami pada saat hari ini melalui firman Allah. Urapi hamba-Mu dan berkati firman-Mu. Kami mau terima firman Allah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Haleluya. Masih semangat. Ada yang loyo. Saudara, kalau saudara datang berjalan dari rumah dengan iman dan saat ini ada di dalam rumah Allah, saudara taruh pengharapan kepada Tuhan, saudara akan terima mujizat yang luar biasa. Karena dengan iman dan berharap Tuhan bekerja dan berkarya dalam hidup kita, yang melalui firman Allah pada saat pagi hari ini terambil dari kitab Injil Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai 29. Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai 29. Kita baca saja bersama-sama, kita baca dengan seksama, ya, dengan suara yang lantang, dengan iman. Sudah ketemu semua? Yang bawa Alkitab, buka Alkitabnya, ya, kitab suci, tablet suci. Setelah saudara baca firman, saudara fokus kepada firman Allah. Sudah ketemu? 2, 3. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Yesus menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan memberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah Allah dengan meterainya. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang diutus oleh Allah. Haleluya, puji Tuhan. Katakan saat ini semua pasti berbahagia. Mengapa? Firman katakan yang membacakan firman, yang mendengar firman Tuhan. Kita sudah membaca dan mendengar, tinggal satu. Apa itu? Melakukan firman. Mari kita sudah membaca, kita mendengar, kita percaya itu firman Allah, kita sama-sama melakukan. Saya tanya saudara, ini Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Ya, ada berapa kitab? Isinya apa, saudara? Isinya apa?
Dari Kejadian sampai Wahyu ini Alkitab. Isinya apa? Nggak ngerti saudara. Nggak ngerti, nggak paham. Halo? Isinya apa ini? Isinya apa ini? Wah, susah kalau begitu. Makanya sudah mendengar, hanya mendengar toh. Tidak memahami. 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Semua tulisan ini dari Kejadian sampai Wahyu adalah atas ilham Roh Kudus. Dari Kejadian pasal 1 saudara baca, maka Allah dikatakan Allah menyelamatkan, Allah menebus saudara, tidak. Isinya Allah makanya isinya ini adalah firman Allah. Keselamatan ini dan itu. Saudara, ini isinya firman Allah. Apa itu firman Allah? Perkataannya Tuhan, isi hati Tuhan, kehendak Tuhan, pikirannya Tuhan. Jadi saudara membaca firman, membaca Tuhan. Saudara menerima firman, menerima Tuhan. Saudara percaya firman, percaya Tuhan, melakukan firman, melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Amin. Baru ngerti saiki, perang tahun saudara kenal Tuhan. Halo? Saudara kasih, saudara percaya kitab Kejadian, siapa yang sudah membaca kitab Kejadian? Ya, Allah menciptakan langit dan bumi, maka berfirmanlah Allah. Loh, bocah bolak-balik nggak nyandak. Makanya saudara tidak mau melakukan firman, tidak percaya firman karena saudara tidak tahu bahwa ini firman Allah. Bumi, haleluya. Maka berfirmanlah Allah. Firman untuk siapa? Bocah bolak-balik nggak nyanda. Firman untuk siapa? Makanya saudara tidak mau melakukan firman, tidak percaya firman karena saudara tidak tahu bahwa ini firman Allah. Ini bumi, haleluya. Maka berfirmanlah Allah. Firman untuk siapa? Bocah bolak-balik nggak nyanda. Firman untuk siapa? Makanya saudara tidak mau melakukan firman, tidak percaya firman karena saudara tidak tahu bahwa ini firman Allah. Maka firmanlah Allah. Untuk siapa? Enggak nyanda. Firman untuk siapa? Makanya saudara tidak mau melakukan firman, tidak percaya firman karena saudara tidak tahu bahwa ini firman Allah. Maka firmanlah Allah. Untuk siapa? Firman mau siapa? Saudara tidak mau melakukan firman, tidak percaya firman karena saudara tidak tahu bahwa ini firman Allah. Untuk saudara mau terima tidak terima urusan saudara dengan Tuhan. Dekung kasih dalam Yesus, ya, hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa pagi Selasa. Firman yang saya sampaikan pada waktu Jumat sampai Selasa itu firman untuk siapa? Untuk siapa? Apa hanya untuk keluarga Pak Wiono? Siapa yang menganggap bahwa itu keluarga Pak Wiono? Sontoloyo itu saudara. Kalau menganggap bahwa itu hanya untuk keluarga Pak Wiono, untuk saya juga. Sudah mendengar saudara firman itu? Kebetulan saya tidak tahu kalau Pak Wiono datang hari ini. Jangan sampai itu firman untuk yang duka cita. Firman satu ini firman Allah untuk kita semua dimanapun kita berada. Kalau saya katakan itu ibadah seri meeting saudara, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, ya, Selasa pagi, Selasa siang. Saya bersyukur Tuhan selalu memberikan firman itu. Jadi firman itu saya berdoa Tuhan memberikan berurutan seperti itu. Jadi kalau sudah mengikuti saudaraku kasih itu, ya, kalau saya kata sudah ingin KKR, yaitu ibadah KKR sebetulnya. Setiap ibadah itu KKR. Kalau ibadah tidak KKR saudara, ya saudara akan terima apa-apa. Apa KKR? Kebaktian, kebangunan rohani, kebaktian iman. Kalau rohani sudah dibangun, iman sudah dibangun, ngapain saudara datang ke gereja? Tidak tunggu saudara KKR itu nunggu panggil, yaitu penginjil dari luar negeri, motor hijau, rambutnya abang.
Roh Kudus bekerja. Seharusnya setiap saudara ibadah sudah merasakan itu, namanya KKR. Amin. Rohani sudah dibangun tidak? Iman sudah dibangun tidak? Kalau tidak, sudah berarti tidak mengalami namanya KKR. Puji Tuhan, saat ini kita akan belajar firman Tuhan. Saudaraku kasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan ini hanya kami beri tema singkat dan gampang. Percaya saja. Haleluya. Apa tema firman Tuhan di sini? Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Mau menang? Mau diberkati Tuhan? Terima mujizat Tuhan. Percaya, katakan sama samping, hei percaya saja. Percaya saja, percaya saja. Haleluya, beri kemuliaan untuk Tuhan. Dalam kisah ini saudara, apabila saudara baca ayat sebelumnya, Tuhan Yesus mengadakan namanya mujizat apa? Yang pertama, Tuhan memberi makan dengan 5 potong roti, 2 potong ikan, yang makan 5.000 orang. Makan ada sisanya. Yang kedua, mujizat apa? Tuhan berjalan di atas air. Saudara, ya, dalam ayat ini setelah yaitu Yesus mengadakan suatu hal yang luar biasa ini, murid-murid dia mencari Yesus terus. Dia merasa haus dan lapar akan Tuhan, luar biasa. Tetapi dalam pembacaan ayat tadi, saudara, mereka mencari Yesus bukan melihat tanda-tanda, tetapi mereka mencari Yesus apa, saudara? Kamu telah makan roti dan kamu kenyang. Ikut Yesus bukan tanda-tanda, tetapi karena makan roti dan kenyang. Haleluya. Jadi ikut Yesus apa tanda-tanda? Tanda di sini adalah mujizat. Siapa yang membuat mujizat, saudara? Kalau saya simpulkan, mereka cari Yesus, ikut Yesus. Dia yaitu mencari, bukan dia ingin ketemu dengan Yesus, tapi ingin mangan roti. Lah kok wis sepi, durung tak terus no. Jadi ikut Yesus karena makan roti kenyang, makanan jasmani. Bukan yaitu mencari sumbernya. Tanda-tanda sini adalah mujizat. Siapa ini? Yesus. Yesus katakan, kamu mencari aku bukan karena kamu ingin ketemu dengan aku, tetapi kamu karena makan roti kenyang. Lantas Yesus katakan, bekerjalah bukan untuk makanan jasmani saja, makanan yang sementara, ya kan, makanan yang fana, tetapi bekerjalah untuk makanan yang kekal, yang membawa hidup kekal. Saudara, ada bekerja untuk makanan, 2 makanan jasmani dan rohani di sini. Jadi katakan, bekerjalah untuk makanan rohani, bukan makanan jasmani. Makanan jasmani hanya berhenti di kubur. Tapi makanan rohani ini tidak akan berhenti, akan membawa kepada hidup kekal, masuk surga. Amin. Lantas mereka tanya, lah ini luar biasa. Saya selama ini, saudaranya, beberapa jemaat yang tanya setelah, dan dulu itu ada, saya bangga punya jemaat baru, saudara. Setelah dengar firman Tuhan, sore datang, Pak Pendeta, maaf ya saya ganggu, kenapa? Saya firman Tuhan saya dengar tadi begini, saya tidak jelas gimana caranya. Waduh, saya senang, saudara. Berarti dia ingin bertumbuh. Saya jelaskan ini. Setiap dia dengar firman Tuhan tidak ngerti, dia tanya. Nah, ini demikian pula murid-murid ini. Pekerjaan apakah yang kami kerjakan yang dikehendaki oleh Allah? Allah itu sang pencipta.
Pekerjaan apa yang aku kerjakan? Yaitu untuk mendapat hidup yang kekal. Saudara, dia tanya karena dia tidak mengerti pekerjaan yang membawa hidup kekal, pekerjaan yang membawa masuk surga, yang dikehendaki oleh Allah itu seperti apa? Sudah mengerti? Yesus menjawab ayat 29. Inilah pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah, yaitu hendaklah kamu percaya saja. Kepada siapa? Dia yang diutus oleh Allah, Mesias, Kristus. Yang diutus oleh Allah itu Mesias, Kristus, Isa Al-Masih. Saudara, percaya kepada Yesus, saudara. Ayat 30 saya tambahkan, maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang kau perbuat supaya dapat kami melihat dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang kau lakukan? Mereka tanya terus ngejar. Tanda apa yang kau perbuat supaya kami percaya? Pekerjaan apa yang kau lakukan? Terus bertanya, orang yang bertanya, ini ada banyak guru, saudara. Berarti kalau murid itu selalu bertanya, dia ingin tahu. Bukan diem. Dia, saudara guru ngajar, meneng, ngerti apa enggak yo, nyanda apa enggak yo, tanda tanya. Nah, saudaraku kasih, Yesus menjelaskan dengan singkat saja dari saudaraku kasih sampai yaitu dalam ayat ke-71. Yesus menjelaskan tentang yaitu makanan, pekerjaan yang sudah ditunjukkan yaitu tentang tanda dengan mujizat. Apa yang kukerjakan ini adalah yaitu yang dari Bapa. Jadi apa yang katakan aku yang kerjakan, bukan kehendakku tapi kehendak Bapa yang mengerjakan di dalam diriku. Lantas mengatakan menjelaskan tentang yaitu tadi pekerjaan makanan, bekerja untuk makanan yang yaitu tidak akan yaitu habis dan kekal selama-lamanya. Yesus menjelaskan, saudara, yaitu makanan roti dari surga, singkatnya saja. Roti dari surga. Lantas mereka katakan, aku telah mendapatkan yaitu nenek moyang kami makan mana yang diberikan oleh Musa. Yesus katakan, tapi matikan semua, matikan mereka makan. Tapi makanan yang kuberikan, akulah roti kehidupan, barang siapa yang makan tidak akan mati selama-lamanya. Dia mendengar hal itu bahwa Yesus adalah sebagai roti hidup. Mereka tersinggung dan marah berat. Dia ingin tahu, dijelaskan oleh Yesus. Makan akulah roti kehidupan, barang siapa yang makan yaitu tidak akan mati. Dia akulah roti hidup itu. Mereka bersungut-sungut, ngomel-ngomel dengar firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu keras. Lantas saudaraku kasih dalam Yesus Kristus dikatakan ayat yang ke-60, sesudah mendengar semuanya itu banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarnya? Sehingga ayat yang ke-66, banyak murid-murid yang mengundurkan diri, tidak lagi mengikut Yesus karena perkataan Yesus keras. Kata perkataan yang mana yang keras? Haleluya. Saya kasih dalam Yesus Kristus, saya pernah dengar seorang Kristen di satu jemaat. Ya, mereka setelah ibadah kumpul, aduh firman Tuhannya keras. Firman Tuhannya seperti ini. Dan masih banyak lagi komentarnya kepada pendetanya. Lantas begini, ada satu orang Kristen tuh. Gini loh, nang gereja nang gereja. Gelem ngrungokno ya rungokno, gak gelem ya wis. Saudara, kalau sudah ke gereja dengar firman Tuhan, apa seperti itu? Gelem ngrungokno ya rungokno, gak gelem ya wis. Kalau saya lebih baik enggak usah ke gereja, saudara. Nang omahe turu. Nang gereja gak gelem ngrungokno firman Tuhan, mau krungu apa? Halo? Seperti itu.
itu karena apa? Merasa firman tidak cocok dalam hidupnya, menemplak dalam hidupnya. Saya katakan gelem ngrungokno gak gelem ya wis. Yang penting kan nang gereja. Saudara. Nah, saya kasih kalau saya katakan lebih baik nang omahe wis soro nang gereja, gak ngrungokno firman, gak melakukan firman. Saudara, tidak ada artinya apa-apa. Ya. Banyak yang mendulukan. Saya ingat tahun 90 saya pernah alami ini. Saya terus terang saja, saudara. Saya sampaikan firman Tuhan, mereka tersinggung. Saudara, ini saya sebagai gembala ada dua hal. Kalau anak yang hilang tak cari, mereka tidak ke gereja sekali dua kali tak cari. Sudah tak cari berkali-kali tidak kembali, berarti anak yang hilang saya tunggu. Ini prinsip saya. Ya, saya tunggu. Anak yang hilang balik ya saya terima. Kan tahu cerita itu tentang anak yang hilang dan domba yang hilang. Domba yang hilang Yesus cari, anak yang hilang ditunggu. Nah, saudara, lantas saya cari, saudara pun kasih lama kami tidak ditemui, saya tunggu saja. Keluar dengan muka yang serem, saudara. Waktu saya wedi, saudara saya. Karena lihat mukanya serem, wedi, saudara. Dapat tidak kalau sudah bertamu yang punya rumah serem mukanya. Lantas dia kata, apa ada firman seperti ini. Tolong ambil Alkitab, bocor dia baca. Kalau yaitu minta maaf, saya akan kembali ke gereja. Saya pribadi, ya saya minta maaf, saya salah. Banyak salah, tetapi kalau firman Tuhan suruh minta, Yesus kok jaluk maaf kepada kita. Perkataan firman keras, maka saya pikir, kalau Tuhan Yesus saya pernah ditinggal murid-muridnya, apalagi saya. Waktu itu saya sedang dengar, saya ingat firman Tuhan ini, mereka mengundurkan diri. Saya pernah alami itu, saudara. Dan firman Tuhan ini saudara, saya pernah mengalaminya, saudara. Lantas apakah Yesus, waktu tinggal mundur mereka, terus Yesus merasa susah, sedih, tidak punya murid, saudara. Ayat yang ke-67, kata Yesus kepada ke-12 murid-muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Kenapa kamu tidak ikut mundur kabeh wis? Malah Yesus katakan seperti itu. Seorang guru tidak akan mungkin kehabisan murid. Amin. Jawab Simon Petrus kepada Tuhan, kepada siapa kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan yang hidup dan kekal. Amin. Ini perkataan yang membawa hidup yang kekal, tapi bagi mereka keras. Siapa yang bisa menerima sehingga mereka mundur? Tapi bagi 12 murid, ini kepada siapa aku harus pergi? Perkataanmu adalah perkataan yang hidup dan kekal. Inilah makanan yang Tuhan kehendaki. Haleluya, haleluya. Saudara, kepada siapa kami pergi kecuali kepada Yesus? Perkataanmu adalah firman Tuhan, yaitu hidup dan kekal. Saudara, pada waktu saya katakan tadi ini bukti. Pada tahun 90 itu seorang guru tidak akan kehabisan murid. Tuhan itu luar biasa. Tuhan kirim, saudara, murid-murid dari Surabaya. Waktu itu 2 mobil, 3 mobil. Saya bilang, memang saya kenal dengan orang ini. Dia ingin kebaktian di desa. Dan dia dikatakan saya datang hanya ingin ibadah, Pak Pendeta yang khotbah. Secara materi saya diuntungkan, saudara. Maaf yo, saya jujur yo, terbuka. Ya, secara materi kami diuntungkan, saudara. Ya, itu pada waktu itu Tuhan kirim. Makanya saudaraku kasih, ini pengalaman saya bagikan kepada para gembala-gembala. Kalau mereka tersinggung oleh firman Tuhan dan mereka mundur, doakan mereka, cari. Kalau tidak mau kembali, tunggu. Ada suatu gereja yang besar juga gitu, itu senior saya. Separuh dia pergi mendirikan gereja. Saya bilang, gimana ini dia waktu itu karena sama-sama di wilayah saya dipercaya jadi sekretaris, dia ketua. Dia bilang saja tahun kami harus menyediakan yaitu uang 5 juta dan beras 5
5 ton apa 5 kintal. Dan ini semua kakak-kakaknya tinggalkan. Saya bilang Tuhan berkuasa. Kami pernah mengalami itu. Jangan hadapi dengan kekuatan. Kalau itu dari Tuhan, yaitu Om akan salah. Tapi kalau dari manusia, tidak akan tahan lama. Betul, saudara. Siap Natal dia kumpulkan. Setelah dikumpulkan tinggal istilahnya kakak pape metu kabeh melok ngajak konco-koncone, dan ini tinggal teri, saudara. Saya bilang Tuhan bekerja dengan luar biasa. Nanti lihat. Betul, saudara. Setelah ditinggalkan mereka, dikatakan cari uang 5 juta pada abot di Ali. 5 ton apa 5 kintal itu abot. Tapi setelah dia tinggal, dia cerita, saya puji Tuhan di Ali apa? Saya dapat 7 juta sekarang dan dapat yaitu 7 kintal. Ya apa? Luar biasa kan Tuhan. Dan ini kita lihat orang yang tadi 5.000 orang yang makan kenyang, semua mundur, tinggal 12. Mundur biasa tuh ajak-ajak, wes gak enak nang kene begitu, biasanya seperti itu, saudara. Saya pernah alami, saya sampaikan firman ini pernah alami. Tuhan berkuasa, amin. Makanya kalau ke Tuhan carilah sumbernya, sumber mujizat yaitu Tuhan, bukan cari. Di sini apa? Gogorokan nih kalau saya katakan. Nah sekarang kita akan belajar tentang percaya. Markus pasal yang ke-16. Markus ke-16. Berbicara tentang percaya saja, kita akan belajar tentang pada waktu kebangkitan. Markus pasal 16 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-12. Ayat ke-11. Ya, Markus pasal 16 9 sampai ayat yang ke-13. Saya bacakan lebih cepat. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukan kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak. Sesudah itu ayat 12, ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukan kepada teman-temannya yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak. Kalau saya katakan begini, lihat kepala saya. Ya. Mereka tidak percaya. Seharusnya mereka harus percaya. Dalam firman Tuhan dikatakan Thomas, dikira hanya Thomas tok yang tidak percaya kalau Yesus bangkit. Dia ingin membuktikan bahwa yaitu jarinya dimasukkan ke telapak tangan yang berlubang paku, baru dia percaya. Bukan hanya Thomas, rupanya semua murid di sini 12 atau 11 murid, mereka juga tidak percaya. Mereka tidak percaya. Saudaraku kasih dalam Alkitab, siapa mereka yang percaya pertama kali bahwa Yesus itu anak Allah? Siapa? Kepala pasukan tentara yang menyalibkan Yesus dan menjaga kubur Yesus. Kepala pasukan. Mereka pertama kali telah melihat peristiwa dan sungguh dialah anak Allah. Bukan murid-murid. Ya, sungguh dialah anak Allah. Sudah baca dalam Matius pasal yang ke-27, sekarang pasal 28.
Siapa yang pertama kali melihat Yesus bangkit dan percaya? Bukan Maria Magdalena, bukan Petrus. Tetapi apabila saudara baca di dalam Matius pasal 28, yaitu prajurit-prajurit setelah mendengar, melihat kejadian itu, mereka gemetar, ketakutan seperti orang mati. Prajurit-prajurit itu yang melihat pertama dan dia percaya. Buktinya apa? Dia pulang memberitahu kepada komandannya. Bahwa benar-benar aku menyaksikan. Tadi dia adalah anak Allah. Ini serdadu, bukan murid Tuhan, bukan pengikut Tuhan yang ngomong bahwa dia adalah anak Allah, kepala pasukan. Dan sekarang yang pertama kali dia melihat percaya, bukan Maria Magdalena, bukan murid-murid, tetapi yaitu penjaga kubur itu, prajurit. Dia melihat dan dia nyatakan benar-benar dia bangkit. Lantas kepala pasukan tadi orang imam-imam dia katakan, ojo banter-banter nek ngomong. Sekarang ngomong sebarkan ke semuanya, tak kasih duit, tak kasih amplop, duit tutup mulut disuap, supaya katakan yaitu pagi-pagi hari murid-muridnya datang mencuri mayat Yesus. Berita itu sampai sekarang dikatakan. Jadi saudaraku kasih, di mana ini murid-murid Yesus, pengikut Yesus, yaitu 3,5 tahun. Mereka tidak percaya bahwa Yesus anak Allah. Dia tidak percaya bahwa dia bangkit, saudara, malah dia sedih. Dikasih tahu sama Maria Magdalena, mereka tidak percaya. Maria Magdalena pernah yaitu dirasuk 7 setan. Dipikir pada waktu dia ngomong, wah ini umat ini, masa ono wong mati bangkit lagi. Kan begitu, mereka tidak percaya. Tadi dalam yaitu ayat 9 sampai 11. Jika Maria Magdalena pernah kerasukan 7 setan, pernah disembuhkan oleh Tuhan, yaitu dia katakan, aku telah melihat mereka sedang berkabung, mereka menangis. Mengapa dia berkabung menangis? Karena tidak percaya Yesus hidup, Yesus berkuasa. Saudara, mereka sedih. Maria datang, tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sekali, kedua kali, 2 orang yang pulang ke Emmaus, dia melihat dengan mata jasmani, bahwa dia pulang dengan sangat kecewa yang sangat mendalam. Sehingga kekecewaan itu pada waktu dia pulang kembali, dia balik kembali ke kampung halamannya. Di tengah jalan bersama dengan tidak tahu bahwa itu Yesus. Jadi orang yang kecewa itu tidak bisa melihat Yesus. Setelah mereka masuk, Yesus memberi roti makan, terbukalah matanya bahwa Yesus hidup. Dan pada waktu langsung hilang. Kedua orang itu saat hari itu juga tidak tahu tengah malam atau menjelang pagi atau siang, langsung dia berdiri kembali ke Yerusalem, kasih tahu teman-temannya, murid-muridnya, aku sudah melihat. Tetapi apa? Ayat yang ke-13. Tetapi kepada mereka pun teman-temannya tidak percaya. Sulit untuk percaya. Jadi saya katakan firman yang keras. Gelem rungokno gak gelem rungokno, sulit untuk percaya. Saudara, tidak gampang untuk percaya. Ini bertahun-tahun bersama Yesus, melihat mukjizat, melihat apa yang dilakukan oleh Yesus, dia tetapi tidak percaya. Sebelum sudah katakan bahwa aku akan disalib 3 hari 3 malam, setelah dikubur aku akan bangkit. Mereka mendengar, tapi mereka tidak percaya. Saudara, mereka tidak percaya. Saudara kasih, mengapa mereka tidak percaya? Ayat 14. Akhirnya Yesus menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan Yesus mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Mengapa mereka tidak percaya, saudara?
Halo? Mengapa mereka tidak percaya? Halo? Loh. Mengapa mereka tidak percaya? Halo? Kita baca lagi. Kita baca lagi. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan mereka dan tidak percaya dan hatinya degil. Hati juga artinya tertutup tebal, tertutup mungkin oleh lemak gaji. Kakean makan apa kalau lemak itu? Halo? Hatinya tebal, tertutup begitu tebal, makanya tidak bisa percaya, keras, atos, saudara, ya. Itu hatinya tebal, keras, saudara, ya. Itu hatinya, yaitu murid-murid. Tidak percaya, hatinya keras, tertutup, hatinya seperti batu, ya, ditutupi oleh sesuatu yang tebal, tumpul, tegar tengkuk, ya. Itu hati yang keras, susah diajar, susah untuk yaitu menerima teguran nasihat, gak mau diajar. Ini hati yang degil, hati yang degil. Dalam Lukas, Yesus mengatakan seperti apa? Ya, hati yang keras, yang degil tadi. Dalam yaitu Lukas pasal 24. Ya, Lukas pasal 24, ya. Yesus katakan, kita baca mulai ayat yang ke-16. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka yang muram. Saudara, muka muram, merengut, ya, muka yang muram atau merengut, saudara, ya. Lantas ayat 25 saja. Lalu Yesus berkata kepada mereka, mengapa mereka merengut? Ya, mereka tadi saya katakan mereka sedang kecewa. Ya, ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, hati mereka. Ayat 25. Lalu Yesus berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Yesus mencela ini tidak percaya. Karena tidak percaya, saudara. Saudara kasih dalam Yesus, saya tanya, orang bunuh diri itu masuk surga atau masuk neraka? Masuk neraka, ya. Sebab itu melanggar dalam hukum Taurat itu, ya, hukum yang ke-8, ke-7, jangan kamu membunuh. Berarti termasuk bunuh diri itu melanggar hukum, membunuh. So, tadi saya katakan bunuh diri tidak masuk neraka, tidak masuk surga, masuk neraka. Setuju? Siapa yang setuju bunuh diri masuk surga? Angkat tangan. Bunuh diri akeh tanggungane timbangane sumpek urip iki wis gantung. Nah, saudara, siapa yang pertama kali masuk neraka pada zaman Yesus? Siapa? Yudas Iskariot. Yudas Iskariot, saudara.
salah satu murid dari 12 murid ikut Tuhan, pada akhirnya masuk neraka, bunuh diri. Gara-gara apa saudara? Duit. Menjual Yesus karena duit, karena uang. Dia menjual Yesus karena uang, karena duit. Dia bunuh diri. Ikut Tuhan, tinggal satu langkah, tidak masuk surga, masuk hidup. Itu yang pertama kali masuk neraka. Dan dalam firman Tuhan, siapa yang pertama kali masuk surga bersama dengan Yesus? Mari kita baca di dalam Lukas pasal 23. Lukas pasal 23 ayat 39. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau ada Allah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku. Yesus, ilingo aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku dalam Firdaus. Haleluya, beri kemuliaan untuk Tuhan. Luar biasa. Siapa yang masuk surga pertama? Penjahat, penyamun. Awalnya mereka juga ikut menyangkal, ikut menghujat. Tapi akhirnya dia sadar pada waktu dia sama-sama disalib. Kanan dan kiri setengah ada Yesus. Dia sadar, dia bertobat. Kalau dia mengatakan, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja, berarti dia percaya Yesus adalah, dia akan datang sebagai raja memerintah umat manusia di muka bumi. Dia percaya. Makanya percaya saja. Pitados mawon datang Gusti, titik. Percaya saja, saudara. Jadi ini penyamun. Dikatakan Yesus menjawab, pada hari ini, bukan besok, bukan bulan depan, hari ini engkau bersama-sama aku di dalam Firdaus. Luar biasa, saudara. Ya. Bersama-sama aku ada di Firdaus. Saudara tahu di mana Firdaus itu dan apa Firdaus itu? 2 Korintus pasal yang ke-12. Ayat 2 sampai ayat yang ke-4. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu. Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus. Amin. Firdaus itu di mana? Dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Siapa ini? Rasul Paulus. Dia menceritakan dirinya sendiri. Cuma dia katakan entah orang itu, entah orang ini, tidak tahu, padahal itu dirinya sendiri. Hari ini engkau bersama-sama aku di Firdaus. Firdaus itu adalah, di sini katakan apa, saudara? Ke tingkat yang ketiga dari surga. Itu Firdaus. Berarti tingkat ketiga. Ada yang mengatakan langit tingkat 7 tidak ada.
Tidak ada firman Tuhan. Langit itu hanya tingkat 1, 2, dan 3. Itu firman Allah. Inilah Firdaus. Berarti dia ada di sana. Kesempatan bertobat, kesempatan percaya, hanya tinggal berapa detik. Tapi dia masuk surga. Amin. Ini yang pertama kali. Bagaimana dengan saudara? Halo? Apa saudara hidup saudara seperti Yudas atau seperti yaitu kepala pasukan, seperti prajurit, tapi prajurit tadi mau disuap jadi yaitu memutar balikkan fakta? Apa sudah memutar balikkan fakta seperti itu? Karena uang, Yudas mati masuk neraka karena uang. Uang bukan berdosa, tapi cara bagaimana dia menggunakan uang itu yang membawa dia masuk surga. Uang juga bisa membawa masuk neraka, uang juga bisa membawa masuk surga loh saudara. Kalau sudah gunakan sebaik-baiknya, saudara. Ya, sebaik-baiknya. Ya, saudara. Jadi ini Firdaus itu adalah yaitu surga tingkat yang ketiga. Diangkat ke tingkat 3, yaitu ketiga dari surga itu, yaitu langit sabtiga. Itu Firdaus. Mau ada di sana saudara? Aku kasih saudara, tadi sekatakan berbicara tentang uang. Uang bisa yaitu membuat saudara masuk neraka, juga bisa membuat masuk surga. Itu uang. Aku kasih dalam Yesus Kristus. Saya dengar pidatonya presiden kita berbicara tentang konstitusi. Tahu? Di negara ini ada konstitusi. Apa itu konstitusi? Undang-Undang Dasar 45. Yang tidak bisa diganggu-gugat lagi. Itu adalah yaitu yang paling tinggi dari semua undang-undang. Saudara sebagai warga negara surga apa bukan? Halo? Kok sepi? Saudara sekarang warga negara Indonesia harus taat pada itu. Semua harus tunduk. Tidak boleh tunduk dengan kesepakatan, dengan hitung-hitung dan seterusnya. Itu semua sudah. Saudara sebagai warga negara surga? Saudara sebagai warga negara surga? Haleluya. Ragu-ragu? Juga ada konstitusi. Perjanjian lama apa itu 10 hukum Taurat. Ya kan? Ya. Bagaimana saudara dalam yaitu 10 hukum Taurat konstitusi? Itu adalah aturan yang diberikan oleh Allah mengatur tentang hidup kita kepada Tuhan dan kepada sesama. Demikian pula konstitusi itu adalah undang-undang dasar. Hukum yang tertinggi namanya konstitusi. Kalau satu negara, kita negara warga negara surga yaitu demikian pula. Tidak bisa diatur saudara, tidak bisa. Jadi itu sudah paten. Bagaimana dengan saudara? Konstitusi itu kepada Tuhan dan kepada sesama. Ya, terserah saudara, saudara mau lakukan apa tidak. Berarti yang melanggar mereka akan dikatakan makar. Itu perjanjian lama, hukum Taurat. Perjanjian baru juga ada konstitusi apa? Apa saudara tahu? Kasih kepada Tuhan dan kepada sesama. Tahu saudara? Tahu, tapi mengapa banyak yang melanggar? Di atasnya pernah saya sampaikan itu tentang hukum perpuluhan dan hukum kasih. Ya kan? Kalau hukum perpuluhan itu saudara dihitung-hitung dulu. Gajinya 100 berarti 10.000. Gajinya 1 juta berarti 100, hitung-hitung. Kan gitu. Setelah dihitung dapat, setelah itu diberi. Ya juga terbatas. Makanya saudara kasih Taurat itu kalau memberi dihitung-hitung dulu baru memberi, terbatas hanya 1/10. Mengapa kami tidak pakai hukum itu? Saya pribadi. Saudara saya ajak di situ sudah mau melakukan terserah, tidak lakukan terserah. Kalau hukum kasih saudara tidak usah hitung-hitungan, saudara tidak bisa ngitung. Betul saudara? Ngitung berkat Tuhan, tidak bisa. Jadi kalau hukum Taurat hitung-hitung dulu, baru dikasih terbatas. Tetapi kalau hukum kasih tidak bisa hitung-hitungan. Dan tidak terbatas. Amin saudara. Saya saksikan saudara, ini saya saksikan. Pembangunan gereja yang di Tumapel sudah tahap kedua. Sudah yaitu tembok sudah selesai. Sekarang kami sedang berdoa, bergumul dan Tuhan sudah siapkan, rupanya sudah Tuhan kirim itu. Jadi saudara Theo bilang, Pak gimana ini teman-teman untuk jangan proposal. Proposalnya kepada Tuhan saja. Kalau mereka memberi dengan kasih kita terima, kalau pakai syarat tolak saja.
Saya keras dengan itu. Sebab apa, saya terapkan pembangunan di sini seperti itu, jadi seperti ini. Akhirnya lego, mari gak duit utang, gak duit beban. Saya bilang berjalan. Pertama pada waktu membangun yaitu fondasi, berjalan tuh. Ayo berjalan sama saya. Dengan iman, melangkah dengan iman. Kalau kita melangkah dengan iman, Tuhan nanti akan beri. Ternyata selesai bangunan pertama habis 25 juta, yaitu fondasi. Opo saja saudara lihat. Kalau saya membangun sekali ya sudah, ya harus kuat. Kan begitu. Akhirnya yaitu yang kedua, tembok yang kedua. Sekarang sudah selesai sampai terasnya, sudah tembok semua sampai pagar sudah. Sekarang tinggal kapnya. Lantas kita bersampaikan, ayo berdoa ini. Kemarin laporan kepada saya, saudara, itu hampir untuk yaitu apa, untuk hanya kuda-kudanya itu sudah hampir cukup sudah. Ini Pak ada uang segini, puji Tuhan. Aku kasih dalam Yesus. Tahap kedua ini habis 29 juta. Saya lihat uang yang masuk berapa? Yang masuk 9 lebih juta. Berarti saudaraku, yang 18 sampai 19 dari mana? Dari mana saudara? Kok bisa? Habis 29 yang uang masuk itu cuma 9 lebih berapa? Yang 18 lebih itu dari mana? Aneh saudara ya. Percaya saya. Percaya saya. Terima kasih kepada saudara yang telah ambil bagian. Terima kasih bagi saudara yang telah ambil bagian. Konsumsi itu sangat berharga. Memang kami sama tukang hitung-hitungan bawa lepas, tapi tidak mentol untuk gereja saudara. Tidak mentolo, tidak dikasih. Dari mana itu? Dari Tuhan. Saya katakan, ada yang tanya, ini toko di Pak, toko ini, toko Tuhan. Ini uangnya Tuhan. Cuma dititip no saya, Teo. Titip no mamamu. Saya hanya dititipi, saya tidak punya apa-apa. Saya katakan saya tidak punya gereja, tidak punya jemaat, tidak punya, semua itu dari Tuhan. Saya cuma dititipi. Itu uang titipan, sudah beda dengan jadi persembahan kasih. Tetap kami kasih persembahan kasih, saya tetap persembahan kasih. Tidak akan saya bagi, tidak akan saya kurangi. Itu sudah harus kembali, itu milik Tuhan. Nah ini apa, dititip, bukan uang saya. Jadi seperti itu. Mengapa saudaraku kasih? Saya ngomong tadi uang bisa untuk membawa masuk neraka juga masuk surga. Saya ingin saya masuk surga, saudara. Dan itu terjadi. Saya rasakan seperti itu. Jadi ini saudara yang saya sampaikan kepada saudara. Terus kata uang dari mana? Saya bilang uang dari, ada yang tanya, loh bangun itu duit toko dia, toko Tuhan. Saya percaya itu dan semua berjalan dengan baik. Sudah sekali waktu sudah lihat di sana, doakan saja. Saudara, aku tidak bisa memberi apa-apa, Tuhan tidak ingin minta apa-apa. Tapi saudara bisa bawa berdoa. Luar biasa Tuhan Yesus. Amin saudara, saya katakan Theo, Tuhan itu dasar. Luar biasa. Ya, luar biasa. Sekarang kita kembali kepada firman Tuhan tadi. Ya, kepada firman Tuhan tadi. Hari ini, bukan besok, bukan tahun depan, nunggu kamu nanti mati, tapi hari ini begitu engkau percaya, engkau bertobat, menerima Yesus sepenuhnya, bersama-sama Tuhan di Firdaus. Kembali mengapa mereka tidak percaya? Hatinya degil, tertutup, tebal, saudara, tumpul, ya, tumpul, saudara. Tidak tegar tengkuk, tidak terima, mau terima, susah diajar. Keras hatinya saudara, sehingga tidak bisa menerima. Luar biasa. Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 34-37. Pada waktu setelah hari Pentakosta, Petrus berkhotbah, menyampaikan firman tentang Yesus yang disalib, yang dikubur dan dia bangkit. Dia katakan dia bukan nabi, dia Tuhan. Semua harus tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan berkuasa. Mereka tersentuh hatinya karena hatinya tidak diliputi dengan gaji, dengan kedengkian, dengan keras hati, dengan kemarahan, dengan kejengkelan. Hatinya yaitu dipenuhi dengan firman Tuhan. Firman yang dia dengar dalam ayat itu, mereka ternyuh hatinya, tersentuh hatinya. Dan dia tanya, apa yang ku perbuat Petrus?
bertobato. Bertobat, dibaptis, kamu akan mendapat pengampunan dosa dan kamu akan mendapatkan Roh Kudus. Saat itu 3.000 orang bertobat, percaya Yesus. Dan mereka yang telah hatinya yang telah berubah, hatinya yang berubah, mereka terharu bertobat, akhirnya mereka tekun belajar firman, tekun baca Alkitab, mereka tekun bersekutu, tekun berkumpul, berdoa, tekun beribadah. Saudara, dia melakukan firman Tuhan, tidak jadi orang yang kikir. Waktu, tenaga, yaitu pikiran, ya diberikan untuk Tuhan, saudara. Dan dia setiap hari memuji, menyembah Tuhan dengan sukacita. Amin. Kami undang cuma berdiri ayat yang terakhir, kita baca saja 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus pasal 15 saya baca mulai ayat yang kedua. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Yesus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada 12 muridnya. Setelah itu ia menampakkan diri pada lebih dari 500 saudara-saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dan semuanya itu ia menampakkan diri kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya banyak jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukan aku, melainkan kasih karunia yang menyertai aku. Ayat 14 dan 17 kita baca bersama-sama. 1 Korintus 15 ayat 14 dan ayat yang ke-17. 2, 3. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosa. Saudara percaya Yesus atau tidak, mau bertobat atau tidak, hidup dalam kekudusan kenajian, Yesus tidak ngefek terhadap saudara, tidak berpengaruh terhadap saudara. Yesus tetap Yesus. Yesus, meskipun saudara mau percaya tidak percaya, Yesus tetap bangkit. Tetap bangkit. Makanya saudara tidak boleh bangga. Yang rugi adalah saudara sendiri. Yesus tetap Yesus. Ibrani pasal 13 ayat 8. Tidak berubah. Meskipun saudara percaya, saudaraku tidak percaya, Yesus tetap bangkit. Yesus tetap hidup, Yesus tetap ada di surga. Tergantung saudara. Ya, saudara mau percaya atau tidak? Saudara menolak Yesus atau tidak, mengeraskan hati atau menerima? Yesus tidak akan pernah rugi. Kalau sudah tidak memuji Tuhan, Tuhan bisa pakai bangku-bangku untuk memuji Tuhan. Ada ayatnya. Sudah mau bertobat, Tuhan akan membuat orang-orang lain juga bertobat. Maka mari renungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Percaya saja. Terima firman Tuhan.
sudah akan terima mujizat. Saudara, hari ini Tuhan saudara, biarlah saudara Yesus katakan, kamu ikut aku bukan karena makan roti, tapi karena tanda. Saudara ikut Tuhan, saudara datang saat ini karena Tuhan Yesus, bukan karena saya, bukan karena gereja. Saudara akan menerima janji Tuhan. Janji Tuhan digenapi dalam hidup saudara. Saudara datang dengan penyakit, saudara datang dengan masalah, datang dengan kesulitan, kesukaran, Dia adalah sumber mujizat itu tadi, akan menolong saudara sesuai dengan iman dan percaya saudara. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalanku, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Angkat tangan saudara. Apakah saudara percaya Yesus bangkit, Yesus hidup, Yesus berkuasa? Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan. Kami tidak mau masuk neraka, kami supaya masuk surga. Percaya Yesus yang mempunyai surga. Haleluya, haleluya. Saat ini sudah belum melihat, tapi dengan iman sudah akan mendapatkan sesuatu yang sudah imani. Haleluya. Aku tak melihat jalanku, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Angkat tangan saudara, pengakuan saudara, pengakuan saudara. Haleluya. Angkat tangan saudara, pengakuan saudara. Angkat tangan saudara, pengakuan saudara. Angkat tangan saudara, pengakuan saudara. Aku percaya Tuhan. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku. Sekali lagi, hatiku percaya hanya kepada Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Pujikan sekali lagi. Cik Lani maju ke depan dan berdoa. Hatiku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya.
Haleluya. Amin. Kami persilakan duduk. Kita akan berikan persembahan yang kedua bagi yang bertugas untuk maju ke depan. Bersorak-sorai bagi Tuhan Yesus kita. Sorak-sorai bagi Tuhan, Tuhan 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 kita. Sorak-sorai bagi orang susah. Orang susah.
Penerima jemaat keluarga Bapak Warto sambut jam 5 sore ibadah pertengahan Bapak Warto ibadah pemuda remaja Jumat jam 4 mulai doa-doa puasa dan hari Minggu jam 7 jam yaitu pasca anak-anak pemuda dan remaja pemuda remaja. Jadi nanti sore sekolah dan remaja pasca Tuhan Yesus memberkati. Hari Senin dimulai jam 4 sore. Hari Senin untuk minta jumlah bacaan sampai hari ini nanti Bapak Ibu yang belum daftar nanti sampai hari ini nanti bilang aja atau sore saya laporkan ke keluarga Bapak Yono bilang aja lah puji Tuhan. Hari Selasa mari kita adakan doa kembali Selasa dan umat pada dan adakan doa kembali telur kemarin minggu sudah dilakukan kita buktikan banyak perkara yang tak dapat ku mengerti belum doa berkat banyak perkara yang tak dapat ku mengerti belum doa berkat doa berkat
Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Kami serahkan doa permohonan kami. Kami serahkan doa permohonan kami.
menyinari engkau dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajah kepadamu, kasih karunia. Tuhan menghadapkan kasih karunia. Tuhan sama-sama katakan dalam surga. Dalam surga. Saudara akan menerima telur Paskah. Tuhan memberkati. Gaspol terakhir. Gaspol terakhir. Ayo.